Ini adalah pose yang paling banyak Romo temukan pada saat bacaan pertama dalam Ekaristi. Mulai Mazmur. Pose ini bukan? Nanti saya mau lihat siapa yang di ruangan ini, terutama yang di pojok-pojok itu ya, yang kembali dalam posisi default seperti ini ya. Ini seorang anak yang mengantuk dan tertidur ketika misa. Next. Juga ini adalah posisi standar di mana orang-orang Katolik menyembunyikan menguapnya dalam nyanyian Haleluya. 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 Siapa yang pernah begini angkat tangan? Siapa yang pernah haleluya waktu misa itu ngantuk dan menutup apa? Menyembunyikannya dalam haleluya. Ini enggak banyak ya, sebentar saya doa. Tuhan Allah, Engkau mengenal setiap orang yang Kau ciptakan di sini. Bila mereka berbohong pada Romo pagi ini, keraskan ee-nya 3 hari Tuhan. Saya tanya ulang, siapa di sini yang pernah menguap waktu haleluya? Tinggi. Banyak, nah baru. Udah diancem baru ngangkat tangan. Yang ketiga, next. Siapa yang waktu Ekaristi itu berjuang luar biasa sampai harus membuka matanya, terutama ketika para pastor sedang memberikan homili mereka. Siapa yang sering pada waktu homili tertidur? Angkat tangan tinggi. Oh, yang ini kurang afdol. Berdiri, silakan berdiri. Yang sering tertidur waktu homili para pastor, berdiri. Ingat loh, 3 hari loh. Lebih baik jujur dan malu sekarang. Ada? Nah, inilah kenyataan Ekaristi. Jangankan umat. Romo Koko pun pernah seperti itu. Suatu hari, saya yang adalah imam baru, masih muda, harus melayani 9 kali misa untuk hari Minggu. Anda bayangkan, 9 kali di tempat misi yang jauh. Panas sekali di pedalaman Sumatera, tidak ada kipas angin, dan jarak seng di dalam kapel-kapel transmigran itu, jarak seng dengan kepala saya, atapnya kan semua dari seng itu, bantuan pemerintah. Jaraknya itu hanya 2 jengkal dari atas kepala saya. Sementara baju liturgi itu 4 lapis. Jadi Anda bisa bayangkan ya, saya seperti babi presto, minyak babi saya keluar bersama keringat. Panas sekali. Akhirnya di misa terakhir, Jumat 3 kali misa, Sabtu 3 kali misa, Minggu 3 kali misa, berjalan dari rumah umat, dari kapel ke kapel. Misa ke-9, suara saya sudah habis. Kalau misa pertama, Tuhan bersamamu. Misa terakhir, Tuhan bersamamu. Karena enggak ada sound system, panas, tidak ada ojek, becek. Dan saya tertidur ketika bacaan pertama dimulai karena kelelahan. Para Romo pun pernah tertidur dalam misa, saya yakin. Karena apa? Kelelahan. Lalu apa yang terjadi? Bacaan pertama saya mulai mendengkur. Mazmur hilang, sudah ke surga Mazmur. Bacaan kedua lewat. Sampai ketika pemazmurnya nyanyi haleluya, kok saya enggak bangun. Miss Dinarnya mau membangunkan tidak berani, tapi umat di sana sangat baik. Mereka membiarkan saya tertidur. Serius, karena umat tahu bahwa Romonya kecapean. Jadi Romo dibiarkan tertidur 5 menit, 10 menit, tidak bangun, mereka mulai gelisah. 15 menit mereka mulai aham. Lalu karena saya kaget, saya buka mata, aduh sialan saya tertidur. Haleluya. Haleluya. Ini pengalaman nyata. Romo pun pernah tertidur. Tetapi tidurnya Anda, ngantuknya Anda dalam Ekaristi, itu bagi Tuhan adalah dengkuran cinta. Caelah.
Dengkuran cinta itu datang dari orang yang setia. Walaupun romonya membosankan, dia tetap di situ. Tetap memberi persembahan kepada Allah. Tetap memberi kurban hidupnya kepada Allah, disatukan dalam kurban altar. Jadi lebih baik Anda tertidur di bait Allah daripada Anda tertidur di rumah istri orang lain. Lebih baik. Lebih baik Anda tertidur di rumah Allah dengan cinta. Tapi mari, sebetulnya apa yang terjadi dalam Ekaristi? Next. Apa sih sebetulnya yang terjadi dalam Ekaristi? Kalau Anda mengerti apa yang terjadi dalam Ekaristi, Anda pasti tidak akan tertidur. Kita putarkan filmnya. Diredupkan lampunya. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, saudari-saudara, suaranya mana? Suaranya mana videonya? No, nggak ada suara. Keren kan? Tiap kali kita memasuki gedung gereja yang megah, suaranya mana? Suaranya pakai Romo ya, naratornya. Suaranya nggak ada. Oke. Setiap kali kita memasuki gedung gereja yang megah, kita mungkin menganggapnya biasa aja, patung di sana sini. Kemudian kita melihat orang berkumpul seperti pemuda ini. Kita melihat bacaan pertama, bacaan kedua, gerejanya mungkin nggak rame-rame banget. Tapi lihat apa yang terjadi dalam Ekaristi. Ekaristi adalah kurban. Ekaristi itu adalah penggenapan dari perjanjian lama, di mana Allah menghendaki kurban itu dipersembahkan. Di dalam Ekaristi kita melihat kumpulan jemaat beriman yang mempersembahkan kembali kurban. Kalau dalam perjanjian lama kurban yang diminta adalah anak domba yang disembelih, maka dalam perjanjian baru kurban yang diberikan adalah kurban perjanjian baru, anak domba yang tak bersalah, yang dipaku pada kayu salib, yang memerintahkan kita untuk mengenangkan dia. Ambil dan makanlah, ambil dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Persembahan ini yang diminta oleh Tuhan. Persembahan ini diminta oleh Tuhan. Kurban, itu yang mencirikan gereja kita, gereja Katolik. Ada kurbannya, ada sacrificial element. Ada elemen kurban di dalam setiap liturgi kita. Dan ini yang membedakan kita dari gereja-gereja yang lain. Gereja yang lain yang berakar hanya dalam firman Tuhan, menurut saya itu hanya Bible study dengan lagu-lagu pujian, menurut saya. Tapi dalam gereja Katolik Anda menemukan kurban sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika Ekaristi, para imam mencium altar. Dan ketika para imam mencium altar, pada saat itu para imam mengundang para kudus di surga untuk hadir di tengah-tengah altar. Bersama paduan suara para malaikat, santo dan santa, orang-orang kudusnya, kita bersatu dengan surga. Surga dibawa ke tengah kita. Isn't it beautiful? Dan itulah Ekaristi. Kurban yang menyatukan surga dan dunia. Kurban yang menyatukan surga, dunia dan juga api penyucian. Orang-orang yang masih di api penyucian kita doakan dalam doa syukur agung. Lihat betapa indahnya. Ketika kita merayakan Ekaristi, bukan hanya Anda dan kanan kiri Anda yang merayakan Ekaristi. Ketika kita merayakan Ekaristi, kita melihat paduan suara para malaikat di sekeliling altar. Kita melihat langit terbuka dan kita melihat santo santa pelindung Anda hadir di dalam Ekaristi itu. Merayakan apa? Janji akan keselamatan yang diberikan sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika dalam perjanjian lama sekali lagi diminta kurban anak domba yang disembelih, pada saat perjanjian baru kita merayakan kembali dalam Ekaristi kurban perjanjian baru anak domba Allah. Dan Yesus sendiri hadir dalam diri para imam. Dia mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Ambil dan makanlah, ambil dan minumlah. Ini yang kita rayakan dalam Ekaristi suci.
Di dalam Ekaristi kita merayakan kurban salib Kristus. Jadi sekali lagi berbanggalah Anda yang secara konsisten mengikuti jejak ajaran bapak-bapak gereja, jejak para rasul dan bapak-bapak gereja dari awal kekristenan purba. Dari sejak awal abad pertama Masehi, para rasul, para penggantinya sudah meyakini bahwa ini bukan simbol. Ekaristi adalah benar-benar jantung hati Yesus yang ditikam bagi Anda dan saya. Dan surga terbuka setiap kali kita merayakan Ekaristi. Lihat di bawah altar itu ada jiwa-jiwa api penyucian. Digambarkan hadir di sana juga. Karena kita satu tubuh mistik Kristus yang mulia, yang berziarah di dunia dan yang ada di api penyucian. Indah sekali. Tepuk tangan untuk misteri Ekaristi ini. Baik, next. Saudari-saudara, nah ini saatnya dihidupkan kembali lampunya. Saya ingin lihat wajah Anda. Siapa yang sudah mulai tertidur? Sekarang Romo akan turun. Realis presensia, ini adalah ajaran yang sangat khas dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik kita mengimani bahwa Yesus Kristus itu hadir senyatanya, seutuhnya dan bukan hanya simbol. Ini menurut Santo Thomas Aquinas, kita bisa mengenal ada yang namanya substansi dan aksidens. Substansi itu apa? Misalnya saya substansinya Romo Koko. Romo Koko itu substansi saya yang paling dalam, yang menentukan diriku. Tapi aksidennya apa? Aksiden itu penampakannya. Penampakannya apa? Ini kumpulan minyak babi ini, rambut yang putih ini kumpulan penampakan yang bisa berubah-berubah dalam bentuk fisik. Tapi substansinya tidak berubah. Romo Koko. Sampai di peti pun tetap Romo Koko. Sama. Realis presensia mengatakan bahwa yang Anda lihat memang roti dan anggur. Tetapi substansinya berubah bersama kalimat konsekrasi. Ambil dan makanlah. Ambil dan minumlah. Inilah, inilah tubuhku dan inilah, ini sungguh-sungguh tubuh dan darah. Substansinya diubah oleh Allah dalam kata-kata konsekrasi. Indah sekali ya. Next, ini Romo hanya mengingatkan saja pelajaran-pelajaran yang dulu kita terima dalam katekumenat. Mengapa Ekaristi itu penting? Tadi Romo katakan, Allah menghendaki kurban itu dirayakan. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru. Kurban adalah bagian dari liturgi kita. Oke? Kita bukan hanya klub Bible study. Oke? Kita bukan hanya klub puji-pujian. Oke? Halo? Oke? 3.000 orang oke? Amin. Katakan kita bukan hanya klub Bible study. Kita sungguh menghadirkan kurban. Scott Hahn bilang begini, salah satu teolog awam yang keren banget dari Amerika, dia bilang, kenapa Kamis Putih itu penting? Karena dalam perjanjian lama, anak domba itu disembelih di Yerusalem. Kalvari itu ada di luar kota Yerusalem. Lihat. Kalau kurban Kristus itu efektif penebusan terjadi di Yerusalem, maka tidak mungkin Kalvari berdiri sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir di dalam kota Yerusalem. Dan dia mengantisipasi kurban berdarahnya dengan memberi roti Ekaristi. Dia bilang pada malam ini, kuberikan padamu kurbanku, dagingku, darahku untuk kau minum. Maka tanpa Kamis Putih, Jumat Agung tidak punya maknanya. Karena apa? Menurut nubuat perjanjian lama, kurban harus ada di kota suci. Nah ini, siapa yang baru tahu ini? Angkat tangan, yang baru tahu ini. Yang baru tahu ini. Puluhan tahun sudah jadi orang Katolik. Siapa juga yang baru tahu bahwa itulah sebabnya kita merayakan misteri Paskah dalam 3 hari kesatuan. Kamis Putih, Jumat Agung dan
Vigili Paskah. Itu satu kesatuan loh. Tanda salibnya itu hanya satu di kamis putih. Setelahnya tidak ada lagi tanda salib sampai nanti berkat penutup Paskah. Ayo, siapa yang baru tahu ini? Siapa yang baru tahu? Tinggi. 3 hari loh daripada bohong. Ini sebabnya Romo selalu katakan, yang menjadi tekanan dalam liturgi adalah kurban. Oke? Dan kurban Ekaristi itu sejauh kita bersama-sama dengan imam mempersembahkan hidup kita, penderitaan kita, pergumulan kita bersama kurban di atas altar. Tepuk tangan untuk gereja kita yang luar biasa. Next. Ngomong-ngomong tentang salib, Romo hanya ingin menunjukkan pada Anda, ini kain kafan Turin, Anda semua sudah tahu ya. Kain kafan yang diyakini setelah penelitian panjang menjadi kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah Yesus. Ketika fotografi ditemukan dan negatif film bisa dicetak, ternyata negatif filmnya menunjukkan dengan jelas gambar seorang laki-laki yang konsisten luka-lukanya sesuai dengan narasi penyalipan. Bukan hanya itu, kalau pada zaman dulu sebelum teknologi 3D ditemukan, kita hanya bisa melihat wajah 2 dimensi. Sekarang ini dengan teknologi 3D, sekarang ini kita bisa melihat di level mikroskopis, kalau pakai mikroskop, Anda akan menemukan ternyata kain yang penuh dengan bercak darah itu, yang utuh sampai hari ini, darahnya tidak rusak, itu mengandung informasi 3 dimensi sehingga Anda bisa melihat mereplikasi wajah dari manusia di kain kafan. Wajahnya ada di sebelah kiri Anda. Handsome enggak? Mirip Romo Koko enggak? Enggak lah. Salib kita itu selalu six pack, saya juga heran. Kenapa Romo-Romo buncit-buncit ya? Tuhan Yesus saja six pack ya? Benar kan? Benar enggak? Karena Romo-Romo bahagia. Bapak-bapak yang perutnya buncit angkat tangan. Bapak-bapak yang perutnya buncit di sini angkat tangan. Jangan berkecil hati, Anda tidak sendirian ya. Kita berjalan bersama ke surga. Next. Ini yang tadi Romo katakan. Next, ada partikel darah yang mengambang. Dan itu gambar dalam kain kafan Turin hanya bisa terjadi, jadi darahnya itu tidak pecah. Seolah-olah tubuh yang di dalam kain kafan itu menghilang dengan kekuatan sinar yang luar biasa. Para ahli dari National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development dari Italia menunjukkan bahwa untuk gambar yang darah itu bisa bertahan selama ribuan tahun, itu ada iradiasi namanya, ada pancaran sinar sebesar 8 gigawatt. Dan itu adalah energi satu pulau Sumatera atau 1 DKI Jakarta. Jadi Anda bisa bayangkan ada satu tubuh yang dibungkus dengan kain kafan itu memancarkan radiasi sebesar energi listrik sebesar konsumsi se-DKI Jakarta. Tapi kainnya tidak terbakar, kainnya tidak hangus. Dia meninggalkan bercak darah yang mengambang di atas partikel kain. Bagaimana ini mau dijelaskan? Enggak bisa, ini mujizat saudari-saudara. Amin. Next. Ini gambar 3 dimensinya. Next. Dan ini adalah replika dari detil-detil penyiksaan yang ada di kain kafan Turin. Romo akan kembali. Mengapa salib dan Ekaristi itu selalu berdekatan? Next. Ngeri sekali ya. Detil sekali. Ini adalah replika dari data akurat luka-luka yang ada di kain kafan Turin. Anda bisa lihat di mana dipakunya, bagaimana dicambuknya. Sebesar itu Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, saudari-saudara, kita mengenangkan kembali ini. Jadi yang dikenangkan itu bukan perjamuannya tok. Yang dikenangkan itu bukan roti dan anggur tok. Yang dikenangkan apa? Setiap bilur luka Yesus. Setiap paku yang menembus tangan dan kakinya, itu yang kita kenangkan. Karena Tuhan mau nyatakan setiap kali kita berekaristi bersama, hai anak-anakku, sebesar ini aku mengasihimu. Sedalam ini aku mencintaimu.
Aku mengasihimu sebesar ini kurbanku untukmu. Maka Anda harusnya sadar bahwa kita ini sangat berharga. Santo Paulus katakan apa? Engkau ditebus bukan dengan emas dan perak. Engkau ditebus dengan darah Kristus yang luar biasa berharga. Coba lihat kanan kiri Anda. Apakah mereka memancarkan keberhargaan itu? Coba lihat sebentar. Mereka berharga enggak kira-kira? Coba lihat. Atau ada yang mukanya masih masam, kurang bersyukur. Coba lihat dulu, lihat. Ini sering bermuka masam ya Tante ya. Coba dicium nanti mukanya enggak masam Tante. Suami istri. Kurang apa? Kurang vitamin C. Vitamin C apa? Cium. Iya. Maka coba Tante cium dulu, cium. Ini anak Allah yang berharga. Iya. Luar biasa. Nanti kita akan bercium-ciuman di ujung sesi. Ada sesinya nanti yang bawa pasangan, kita akan berkati sebelum Ekaristi. Mau nggak? Yang bawa pasangan angkat tangan, yang bawa pasangan. Yang bawa pasangan angkat tangan. Coba dipeluk dong pasangannya. Dalam tradisi ortodoks, dalam tradisi gereja timur, sebelum mencium pasangan di depan altar, para romo akan berkata apa? Ini salibmu, terimalah dia, peluklah dia, sampai akhir hidupmu. Maka yang bawa pasangan, coba sekarang peluk dulu yang kenceng. Katakan, kamu salibku. Katakan yang kenceng, kamu salibku. Berat. Tapi akan kubawa sampai mati. Amin. Kenapa Romo ngomong tentang kurban, penderitaan, kayak ngeri banget tentang salib. Karena apa? Setiap kali kita merayakan Ekaristi, ingat Romo tadi bilang apa? Liturgi kita adalah liturgi kurban. Lalu yang Anda persembahkan harusnya adalah kurban. Harusnya adalah pergumulan Anda. Harusnya adalah beban-beban Anda. Itu yang Anda satukan di dalam kurban Ekaristi. You got it? Dong nggak? Ngerti nggak maksud Romo? Itulah sebabnya mengapa kita harusnya tidak tertidur dalam Ekaristi. Kita nggak mungkin ngantuk dalam Ekaristi. Karena apa? Tiap kali saya merayakan Ekaristi, saya akan menoleh melihat suamiku. Saya akan menoleh melihat istriku. Saya akan menoleh melihat anak-anakku. Itu yang Anda persembahkan bersama persembahan Kristus. Itulah kurban hidup kita yang disatukan dalam kurban hidup Kristus. Sekarang mengerti mengapa Romo mengatakan Ekaristi itu adalah liturgi kurban. Halo? Mengapa Romo katakan Ekaristi itu bukan hanya Bible study? Halo? Ngerti? Mengerti sekarang? Ya nanti keluar dari pintu ini lupa semuanya. Next. Ini adalah salah satu cerita yang datang dari penelitian kain kafan Turin. Anda tahu mengapa salib Kristus itu sangat mengerikan? You tahu kenapa? Karena dengan dipaku di atas kayu salib, di atas ketinggian gaya gravitasi itu akan menarik paru-paru ke bawah. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa bernafas. Dia harus menjinjit tiap kali bernafas. Saya boleh undang Bapak, kakak yang ini ya, keren sekali ya. Wah, tangan penuh dengan tato ini ya. Nah, kiri kanan penuh dengan tato. Kamera mana kamera? Kasih lihat sudah. Nah, andai kata engkau jadi Yesusnya ya. Wah, kan six pack ini. Kelihatan kah? Kelihatan nggak? Kita ke depan saja, kita ke depan. Ya. Saya hanya butuh peragaan saja untuk menjelaskan ini. Ini saya bawa pada Anda ya. Ini Yesus apa Yudas Iskariot ini? Naik. Naik sudah. Saya tidak butuh mic, saya butuh peragaannya aja. Mengapa hukuman salib itu adalah hukuman yang mengerikan? Karena kalau tangan diikat, tangan dipaku di kanan dan di kiri, coba, seperti Tuhan Yesus ya, kakak siapa nama? Ciko. Kakak Ciko, serius. Ciko nama anjingku loh di biara.
Serius? Oh Francisco, oh Francisco, kalau Chico lain. Francisco, Romo minta tolong ya. Nah, angkat, zoom kah tato-tatonya kah? Ini adalah posisi penyalipan, jadi dipaku di telapak tangan, kaki dipaku, tergantung, tiap kali mau menarik nafas, tiap kali mau mengambil nafas, dia harus jinjit. Jinjit kah? Capek loh, berat loh, berat ya. Keberatan tato atau keberatan apa ini? Terima kasih banyak ya. Kakak, ada bawa pasangan di sini? Bawa. Istri. Istri. Anak di rumah. Berapa? 3. Kasih 5 rosario untuk keluarga Bapak Francisco ya. Makasih ya, Tuhan berkati. Kalau Romo yang angkat tangan itu enggak pas gitu ya, seperti ibu hamil disalibkan kan tidak elok ya. Jadi saya undang yang lebih gagah. 5 ya, sudah diberkati. Lihat teman-teman, ini hukuman yang sangat mengerikan loh. Lebih lagi Anda mau lihat next. Ini yang mau Romo tampakkan. Ini peristiwa Yesus ditikam di atas kayu salib. Romo mau tanya, ketika Yesus ditikam oleh serdadu itu, Yesus sudah mati atau belum? Tuhan Yesus sudah mati apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Yang bilang sudah angkat tangan. Yang bilang belum angkat tangan. Banyak ya yang bilang belum ya. Jawabannya? Kalau Yesus belum mati ketika ditusuk oleh serdadu, akan ada satu ayat tambahan dalam kitab suci. Bunyinya apa? Au. Kamu orang ini aneh-aneh loh. Puluhan tahun loh ikut Yesus. Tuhan Yesus sudah wafat, baru ditikam. Hei, wafat dulu baru ditikam. Dengar, kata yang sama, ada minum gak sih? Kata yang sama, lihat ya, ketika Yesus ditikam jantungnya, jadi kalau dalam bahasa makasih ya, upahmu besar di surga. Besok mau diambil? Enggak ya, lusa. Lusa enggak mau juga? Makasih kok. Lihat, ketika lambung Yesus ditikam, mata tombaknya itu masuk lewat tulang rusuk sampai ke perikardium yang mengandung air. Jadi di sana dikatakan menyemburlah darah dan air. Oke? Nah, kenapa ini Romo ceritakan? Karena ketika Tuhan mencintai Anda luar biasa dalam Ekaristi itu, seolah-olah mau mengatakan demikian. Kalau matiku tidak cukup untukmu, ambil semuanya yang masih tersisa. Kalau matiku masih tidak cukup untuk membuktikan cintaku padamu, ambil semuanya. Ambil darah dan air yang masih ada di dalam hatiku. Ambil semuanya. Peristiwa lambung yang ditikam, itu merujuk pada kitab Kejadian. Halo? Kitab Kejadian. Ingat ketika siapa yang diciptakan dari tulang rusuknya Adam? Ketika tulang rusuk Yesus dibuka, mengalir darah dan air yang diberikan bagi mempelai Yesus Kristus, yaitu tubuh mistik Kristus, gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Kita semua sebagai satu tubuh Kristus adalah mempelai gereja. Kita lahir dari jantung hati Yesus. Jantungnya ditikam untuk melahirkan kita. Adam yang baru memberikan nyawanya bagi kita. Indah sekali kan? Maka Anda itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Anda pegang tangan kanan kiri Anda. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Karena pasti aneh kalau nggak kenal lalu pegang-pegangan. Pegang tangan kanan kiri Anda. Anda katakan,
Anda katakan, engkau berharga. Anda katakan, engkau dikasihi. Engkau ada di jantung hati Yesus. Katakan. Step berikutnya untuk suami dan istri. Wah, saya suka sekali kalau pasangan muncul. Untuk suami dan istri, coba saling pegang jantungnya masing-masing, jantung pasangan. Saling pegang jantung pasangan. Pegang. Anak dan ibu juga boleh. Yang bukan pasangan jangan pegang-pegangan. Pegang. Katakan, di situ jantung Yesus berdetak. Bagaimana Anda tahu caranya? Karena Allah bersabda, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Luar biasa loh ekaristi itu. Luar biasa. Setiap orang yang sudah makan roti hidup itu, di dalamnya ada Allah yang berdetak. Di dalamnya ada cinta yang diberikan tanpa syarat. Itu sebabnya lambang kongregasi kami, para SCY, imam-imam hati kudus Yesus, lambangnya ini, salib dengan hati bolong. Ada yang mau? Kok gak semangat ya, ada yang mau? Mau? Saya hanya bawa 9, maka nanti saya akan berikan kepada Anda yang punya pertanyaan untuk Romo di akhir sesi, oke? Nah, setelah ini tidak usah diberi rosario, saya akan berikan kalung saya, ada di admin. Ya, mau? Oke, maka dengarkan baik-baik. Lambangnya adalah ini hati yang memberi diri tanpa setengah-setengah. Termasuk kalau dia menderita, dia memberi diri. Kalau dia berkesusahan, dia memberi diri. Kalau ada banyak penderitaan, dia tidak banyak mengeluh. Dia tetap mencintai. Itulah buah ekaristi. Dalam ekaristi Anda melihat cinta yang begitu besar, maka Anda tidak bisa tidak kecuali mencintai, 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 dan tidak harap kembali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Bagai kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus. Tuhan yang gak semangat nyanyinya Tuhan. 3 hari Tuhan. Next. Thank you. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda semua. Next. Next. Ini jantung yang ditikam. Yuk kita baca satu sama-sama ya. 1, 2, 3. Di sepanjang sejarah, Tuhan memberikan tanda kepada kita dalam mujizat ekaristi. Ada puluhan mujizat ekaristi yang sudah diakui oleh Tahta Suci Vatikan. Ketika roti biasa, anggur biasa diberkati, dikonsekrasi dalam ekaristi, kita melihat dalam misa, roti itu berubah menjadi potongan jantung manusia. Menjadi sungguh-sungguh darah manusia. Dan konsisten, golongan darahnya selalu AB. Konsisten, bagian yang menjadi daging adalah sel jantung dari bagian miokardium dan perikardium. Bagaimana mungkin? Dan analisa forensik menunjukkan bahwa sel jantungnya sedang menderita. Sel jantung seseorang yang sedang menderita hebat. Bagaimana mungkin ini bisa dijelaskan saudari-saudara?
Mestinya tanda-tanda ini yang sudah Tuhan berikan pada Anda dan saya semakin meyakinkan kita bahwa yang kita sambut adalah kurban Kristus yang menguatkan kita justru pada saat kita berdarah. Justru pada saat ketika kita nggak baik-baik saja. Justru ketika sakit penyakit yang kita tidak mau hinggap pada kita. Justru ketika suami yang sudah setia pada kita tiba-tiba meninggalkan kita. Justru pada saat istri tidak baik-baik saja. Justru pada saat anak yang kita impi-impikan baik jalannya, mulus masa depannya, ternyata zong. You know what I mean? Dan sekali lagi, ketika Anda menerima Ekaristi, Anda harus menyatukan kurban Anda. Dan Ekaristi akan menguatkan Anda. Menurut saya, mujizat Ekaristi terjadi setiap kali kita misa. Tidak usah tunggu roti berubah menjadi daging dan darah. Tiap kali Anda mendapat kekuatan dari Ekaristi, tiap kali Anda menyatukan kurban dan air mata Anda, sakit penyakit Anda, di situ mujizat terjadi dalam Ekaristi. Amin? Amin? Sungguh percaya? Sungguh betul? Next. Kita kasih contoh cepat aja. Next, lompati. Saya next, lompati. Saya akan kasih lihat satu lagi. Coba nih, Ekaristi 1, 2, 3. Ekaristi tidak menghindarkan kita dari rasa sakit. Rasa sakitnya masih ada. Cacat masih ada. Trauma masih ada di hati kita. Tapi Ekaristi tidak menghindarkan kita dari salib kita. Tapi membantu kita untuk yakin bahwa Allah berjalan menyusuri penderitaan kita sama-sama dengan kita. Kita enggak sendirian. Maka untuk kesekian kalinya tolong Romo minta, tunjuk hidung teman di sebelahmu dan ingatkan dia, Yesus berjalan bersamamu. Kenal enggak? Kalau enggak kenal jangan sembarangan tunjuk. Katakan, Yesus berjalan bersamamu. Salibmu masih ada. Omelin salibmu masih ada. Masih berat. Tapi Yesus berjalan bersamamu. Amin. Next, ini indah sekali ini. Karena apa? Yang dimohonkan dalam Ekaristi selalu adalah karunia ketaatan. Jadi kalau Anda Ekaristi, nanti ketika Anda adorasi, nanti Anda tidak perlu minta banyak karunia. Boleh sih minta karunia, tapi jangan memaksa. Yang Tuhan minta adalah ketaatan Anda. Ketaatan untuk menyerahkan kurbanmu pada Yesus. Dan biarkan Tuhan yang mengatur sisanya. Amin. Boleh minta sembuh enggak? Boleh minta pacar enggak? Yang seiman, yang kaya, yang cakep dan cantik. Wajib. Tapi Anda boleh menuntut tidak? Anda boleh memaksa Tuhan tidak? Tuhan, kalau Engkau tidak memberikan aku pasangan yang ideal seturut gambaran dan cita-citaku, Engkau bukan lagi Tuhan Allahku. Anda boleh menuntut seperti itu? Anda boleh memaksa Tuhan, Tuhan kalau kau tidak sembuhkan saya, Tuhan ya saya besok pindah ke Pekong Tuhan, ayo. Anda boleh memaksa Tuhan seperti itu? Anda seperti anak kecil kalau begitu. Ada satu anak yang dia minta sepeda pada papa dan mamanya, enggak dikasih-kasih. Lalu dia mulai novena 3 kali salam Maria. Selesai novena tidak dikasih. Dia ganti novena Hati Kudus Yesus. Hari ke-9 tidak dikasih. Karena sudah 27 hari dia novena, 3 kali dia novena, dia kecewa. Tuhan, Engkau tidak adil, aku sudah mohon tapi Engkau tidak berikan. Apa yang dia buat? Dia bawa patung Bunda Maria di rumahnya, dia naik ke lantai 2 ke atas loteng, dia mau jatuhkan dari atas loteng itu. Tapi sebelumnya dia lihat ke langit, Tuhan, kalau Engkau masih ingin melihat ibumu dalam keadaan utuh, kita yang sering ngambek sama Tuhan, kadang-kadang kayak anak kecil itu. Ekaristi itu buahnya ketaatan nomor 1. Halo? Halo? Ekaristi buahnya yang pertama adalah ketaatan. Kalau sembuh,
puji Tuhan. Kalau dapat pacar sesuai dengan keinginan Anda, haleluya. Kalau suami Anda bertobat, haleluya. Kalau istri Anda bertobat, haleluya. Kalau para pastor Anda bertobat, saya sih lebih sering mengharapkan ibu-ibu yang bertobat itu loh. Mengapa coba? Para pastor itu banyak digosipin sama umat. Bener nggak? Hah? Waduh. Anda pernah gosipin Romo paroki Anda? Jujur? 3 hari loh. Langsung, pernah. Pernah nggak? Stop loh, jangan gosipin para Romo loh, itu sangat merusak itu. Ya kan? Nanti orang pertama ngomongnya, wah ini bagus banget nih. Yang orang pertama nanti ngomongnya, saya lihat Romo Koko kemarin makan dengan beberapa keluarga Kristiani. Nah, orang kedua dengarnya nanti, Romo Koko kemarin suka makan dengan beberapa ibu Kristiani. Orang ketiga nanti, Romo Koko suka makan dengan ibu Kristiani. Orang keempat nanti ngomong, Romo Koko suka sama ibu Kristiani. Orang kelima akan ngomong apa? Romo Koko sudah makan ibu Kristiani. Gosip ini memang merusak. Padahal imam itu adalah pembawa ekaristi. Kalau Anda ingin mengingatkan mereka, datangi. Kalau tidak bisa 2 mata, 4 mata. Tidak bisa ajak dewan paroki. Tidak bisa gebukin rame-rame. Enggak. Kalau enggak bisa, naik dong. Kita kan ada hierarki, ada struktur. Ini pesan sponsor, oke? Oke? Karena di Jakarta kemarin, aduh viral sekali itu. Ya, sudah tidak usah disebut ya. Di salah satu paroki ya. Oke, ini next aja. Romo akan cepat karena waktu saya tinggal 6 menit. Ini yang paling penting. 1, kita baca ya, masa lalu dan ketakutan, 1, 2, 3. Tidak menentukan siapa diri kita. Ekaristi selalu menawarkan penyembuhan dan pembaharuan. Ekaristi adalah jalan transformatif untuk karunia pengampunan di dalam Yesus dan bersatu padanya adalah jalan menuju sukacita yang menyembuhkan. Apa yang mau Romo katakan? Kondisi Anda di masa lalu yang tidak baik-baik saja tidak menentukan saat ini. Katakan amin. Katakan, ulangi Romo, kondisi saya di masa lalu. Anda bayangkan orang-orang yang membenci Anda, yang Anda benci, yang Anda dendami, yang Anda sakit hati. Bayangkan mereka, kondisi masa lalu saya. Anda bayangkan orang yang Anda kepadanya simpan dendam. Anda bayangkan ibu mertua Anda. Anda bayangkan mungkin luka-luka di masa lalu. Semua tidak berarti di depan ekaristi. Ekaristi selalu menawarkan pengampunan, penyembuhan. Maka di dalam ekaristi kita selalu berdoa Bapa kami. Karena ada kesempatan untuk mengampuni sebelum kita menerima ekaristi. Indah kan? Indah kan? Katakan lagi, masa sekarangku. Halo Jakarta, masa sekarangku yang penuh salib ini tidak akan menentukan masa depanku. Amin.